Sahabat yang Jemaat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri Dopafis, doa, pendalaman Alkitab, dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram gbt.eka, subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan beribadah, kami mohon untuk seluruh jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kita semua boleh ada di minggu pertama di bulan November. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita menyambut Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita sungguh-sungguh nyatakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Mari Bapak Ibu kita
kita bangkit berdiri. Ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu. Biarkanlah kami lebih mengenal-Mu, Yesus, dalam dari semua yang ku kenal. Biarkan kami terus tertuju kepadamu, Tuhan. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dengan kasih Bapak Yohanes untuk pimpin dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau kesempatan pagi hari ini kami boleh menyiapkan hati, kami boleh menyiapkan pikiran kami untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Karena kami yakin, kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami boleh melalui sepanjang minggu, dan saat ini Tuhan kembali kami mohon kekuatan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami boleh Tuhan merasakan jamahan tangan Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan, bahkan kami boleh mendengar isi hati-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh merasakan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, yang akan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap memuji memuliakan Tuhan katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus itu baik. Tuhan baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat tanganmu, lambaikan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan berkata bukti kebesaran Dia Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku, menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya Tuhan, ini kami. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Hanya Engkau Tuhan yang menolong kami. Hanya Engkau Tuhan yang menopang kami. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamamu di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, inilah yang menjadi pengalaman hidup kami. Karya-Mu di dalam hidup kami senantiasa baik adanya. Walaupun kadang-kadang kami tidak mengerti, kami berjalan, kami berpikir menurut pikiran kami sendiri. Tetapi Tuhan, pada akhirnya kami melihat bahwa rancangan Tuhan adalah yang terindah dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami menyediakan hati kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau berbicara kepada setiap kami secara pribadi. Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk bisa kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami di akhir zaman ini. Dan berkati juga hamba-Mu yang sudah memimpin dalam puji-pujian, sehingga Tuhan hidupnya boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami siap. Biarlah Roh Kudus akan memimpin ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semua di dalam pimpinan Tuhan, di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara.
Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di awal bulan November ini. Tanpa terasa waktu bergulir begitu cepat ya. Dan kita melihat ada banyak peristiwa kejadian-kejadian di sekitar kita hari-hari ini yang mengingatkan kita bahwa waktu itu, waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Itu sebabnya di dalam bulan November ini kita mengambil sebuah tema, bagaimana kita mempersiapkan diri kita di dalam menghadapi akhir zaman. Saudaraku, kalau kita melihat banyak hal yang terjadi, kadang-kadang kita miris. Kenapa kok bisa terjadi hal-hal seperti ini? Sesuatu yang mungkin belum pernah kita alami, dan itu terjadi dengan begitu tiba-tiba, tanpa diprediksi. Semuanya itu merupakan tanda-tanda zaman. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Matius 24, ayat 42 hingga ayat yang ke-44, kita akan melihat bagaimana tema ini adalah tentang waspadalah, berjaga-jagalah, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita melihat di dalam Injil Matius, pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-44, kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan saya. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, kalau kita perhatikan, di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah. Ya. Kemudian di ayat yang ke-44 dikatakan juga, hendaklah kamu juga siap sedia. Dua kata yang sinonim, yang sama artinya, berjaga-jaga dan siap sedia, itu ditekankan berulang kali. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu berjaga-jaga, hendaklah kamu siap sedia? Saudara, waspada atau berjaga-jaga, menunggu, itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Betul? Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan di dunia. Tetapi lain halnya, kalau kita itu menunggu sesuatu yang memiliki harapan akan datangnya hal yang menyenangkan atau yang berharga dalam hidup kita, maka menunggu itu akan menjadi sesuatu yang dinantikan dengan penuh kerinduan. Kapan dia datang? Mungkin kita akan menghitung hari-harinya. Kurang 5 hari, kurang 4 hari, kurang 3 hari, kurang 2 hari. Setiap hari kita hitung dengan harap, dengan penuh kerinduan. Ya, mungkin saudara yang akan wisuda ya, yang kemarin ada yang wisuda, sudah menghitung harinya. Kapan ya wisudaku datang? Yang lagi janjian mau ngedate juga, ini sekarang hari Selasa, besok Rabu, ngedate-nya Sabtu. Sudah dihitung saudara jauh-jauh hari. Apalagi yang mau nikah, pasti menghitung hari-hari dengan begitu harap-harap cemas. Saudara, tapi bagaimana halnya ketika kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya? Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara menunggu dengan penuh ketakutan? Dengan kekhawatiran, sebentar lagi Tuhan datang. Gimana ini? Gimana masa depanku nanti hancur semuanya? Pekerjaanku yang sekarang sudah mulai meningkat, nanti bisa hancur.
Apakah kita menunggu dengan harap-harap cemas, dengan kengerian, ataukah kita menunggu dengan penuh kerinduan? Kapan ya Tuhan datang? Aku sudah begitu rindu, aku pengen ketemu Tuhan, aku bisa melihat mukanya face to face. Kapan? Saudara, bagaimana perasaan saudara? Itu tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan yang baik, yang intim, erat? Ataukah hubungan kita itu biasa-biasa saja? Atau kita hanya ingat Tuhan pada saat ketika kita membutuhkan Dia? Atau kita ingat Tuhan tergantung dari mood kita? Kalau moodnya lagi baik, harinya lagi baik, ya aku datang kepada Tuhan. Tapi kalau lagi moodnya lagi enggak enak, ya sudahlah, lain kali saja. Sekarang aku di rumah saja, aku enggak ke gereja. Atau mungkin ketika kita ada satu pekerjaan lain yang lebih menjanjikan, itu akan membuat kita mengesampingkan Tuhan. Kedatangan Tuhan, bagaimana kita bersikap, itu tergantung bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Semakin baik hubungan kita, semakin rindu kita menantikan kedatangannya kembali. Saudara, kedatangan Tuhan itu bukan hanya pada saat hari kiamat nanti. Kita nggak tahu kapan itu, tapi yang jelas waktunya sudah semakin dekat. Ya, nggak mungkin makin jauh, tapi makin dekat. Kedatangan Tuhan itu juga bisa berarti kiamat, tapi yang kecil, skalanya kecil, yaitu pada diri kita sendiri, yaitu ke hari kematian kita. Saudara, beberapa hari ini saya kehilangan beberapa rekan hamba Tuhan. 2 kakak kelas saya waktu kuliah di Saat. Satu lagi seorang hamba Tuhan yang begitu berdedikasi, yang melatih kor paduan suara di Saat. Mereka meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan, hanya dalam waktu seminggu, 3 orang meninggal. Saudara, 2 orang ini kakak kelas saya itu sahabat, ya. Mulai sejak kuliah mereka bersahabat sampai terakhir, dan 3 bulan yang lalu mereka ngepost bareng-bareng, ya. Mereka masih bisa berhahaha. Tiba-tiba dalam usia yang masih muda, saudara, yang di bawah saya, jauh di bawah saya, mereka meninggal. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, karena itu berjaga-jagalah. Apa maksudnya berjaga-jaga? Apakah itu berarti kita enggak boleh tidur? Apakah kita itu harus bangun terus seperti hansip yang berjaga di waktu malam? Apakah kita juga berjaga-jaga artinya kita harus berhenti dari semua pekerjaan kita, dari kuliah kita, dari sekolah kita, lalu kita berdoa menanti kedatangan Tuhan? Kita enggak usah kerja lagi, kita jual semua harta benda kita. Kita pergi ke atas gunung, di sana kita bersemedi menanti kedatangan Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam bahasa aslinya, itu bahasa Yunani, itu adalah Gregoreo. Gregoreo itu artinya, maknanya secara harfiah itu adalah tetaplah berjaga. Tidak tertidur, waspada, siaga, penuh perhatian terhadap sesuatu yang penting. Lawan daripada kata berjaga ini, yaitu dia itu tertidur secara rohani. Dia itu acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi. Itu arti secara harfiah. Tetapi apa arti berjaga-jaga secara rohani? Di dalam konteks Matius 24 yang kita baca tadi, Yesus itu sedang berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, yaitu tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ya, dalam bahasanya bahasa Yunani disebut parousia, ya.
Di dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, dua kata ini, berjaga dan berdoa, ini selalu bergandengan. Ya, kita berjaga-jaga dengan cara berdoa. Ya, ada cara lain, nanti kita akan lihat. Tetapi ini seringkali dibarengkan supaya ini merupakan sebuah tanda atau hal yang kita lakukan ketika kita berjaga-jaga. Supaya apa? Pertama kita harus berjaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ada banyak pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, itu yang membuat kita bisa lengah. Itu yang membuat kita bisa tertidur secara rohani. Kita enggak sadar, kita masih melek mata, tetapi rohani kita sudah tertidur. Ke orang tidur itu, dia tidak ingat apa-apa, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia berada di luar kesadaran. Dan itu yang terjadi ketika kita tertidur secara rohani, kita enggak tahu apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Kita tidak waspada, kita terlena. Jadi berjaga-jaga di sini berarti hidup dalam keadaan sadar, waspada, siaga, tidak terlena akan kedatangan Tuhan. Itu bisa terjadi kapan saja, saudara. Jadi berjaga-jaga itu adalah suatu sikap hati, ya, sikap hati yang senantiasa siap sedia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dan setia sampai akhir. Mengapa sekarang pertanyaan? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Ada 3 alasan yang penting. Mengapa kita harus berjaga? Pertama adalah karena waktunya itu sudah semakin singkat. Roma 13 ayat 11 mengatakan, sudah tiba saatnya kamu harus bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat daripada kamu mulai menjadi percaya. Ya, sekarang tiba waktunya kita tuh harus bangun dari tidur kita, tidur secara rohani. Karena keselamatan itu sudah semakin dekat, waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat mulai dari saat kita mulai percaya. Jadi waktu itu tidak bisa mundur, tidak bisa kembali lagi, tapi terus berjalan maju, bergulir terus. Itu sebabnya kedatangan Tuhan juga semakin dekat. Dan yang kedua persoalannya adalah mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena ada banyak tipuan-tipuan dunia di sekitar kita yang bisa mengalihkan fokus kita dari menanti kedatangan Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang berusaha membuat kita terlena, lengah, sehingga kita tidak lagi fokus kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ya, firman Tuhan, ajaran sehat. Orang tuh seringkali tidak bisa menerima ajaran yang sehat. Mereka pilih ajaran yang menyenangkan telinga mereka, ajaran yang bisa membuat emosi mereka tergerak. Dan mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, pilih-pilih hamba Tuhan yang bisa menyenangkan telinganya, yang bisa membuat lelucon di mimbar, yang bisa membuat emosi tergerak. Itulah yang menyebabkan kenapa kita harus berjaga-jaga. Karena banyak orang yang tidak lagi bisa menerima ajaran sehat. Karena ada banyak ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan dunia ini. Ini berbicara tentang kebenaran. Kebenaran itu sudah tidak bisa lagi ditawar-tawar. Kebenaran itu tidak bisa ditunda-tunda.
Yang tadi yang pertama berbicara tentang waktu, yang kedua berbicara tentang kebenaran itu semakin hari semakin menipis, semakin hilang. Dan yang ketiga, alasannya mengapa kita harus berjaga, karena kedatangan Tuhan itu tidak terprediksi, datangnya tiba-tiba. Ya, seperti yang dikatakan oleh Wahyu 16 ayat yang ke-15. Lihat, aku datang seperti apa saudara? Pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Karena apa? Orang yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini yang harus kita pikirkan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat dan waktunya itu juga kapan dia datang itu tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya. Dia datang seperti pencuri. Itu sebabnya kita harus terus berpakaian yang rapi. Artinya bukan kita nggak boleh pakai baju yang kalau mau tidur ya biasanya kita ganti baju yang leluasa ya untuk tidur ya, yang cocok untuk tidur. Tapi di sini yang dikatakan itu tidur secara rohani. Jangan sampai kita tukar pakaian kita dengan pakaian tidur sehingga membuat kita terlena, sehingga ketika Tuhan datang kita nggak siap. Kita telanjang, pakaian kita nggak proper. Tidak layak. Itu yang Tuhan inginkan, kita terus menjaga sikap hati kita. Supaya kita itu benar-benar benar di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi 3 hal ini, baik itu tentang waktu, baik itu tentang kebenaran, dan itu tentang kesiapan hati, menjaga kesucian hidup kita. Ini hal yang tidak bisa ditunda-tunda, yang membuat kita harus terus berjaga-jaga. Jadi saudara, kita sudah tahu ya kenapa kita harus berjaga-jaga. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya? Bagaimana kita harus berjaga-jaga secara rohani? Yang pertama, hiduplah dalam kesadaran bahwa hidup itu bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi ada kekekalan yang menanti kita setelah kita lewat dari dunia ini. Ya, coba kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ya. Kita mungkin untuk menghemat waktu kita nggak perlu membaca keseluruhannya. Tetapi ini berbicara tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dikatakan bahwa kerajaan surga itu diumpamakan seperti 10 gadis. 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Nah, kelima-limanya ini mereka sedang menantikan datangnya mempelai laki-laki ya. Jadi itu sebabnya di zaman dahulu mereka itu menanti kapan datangnya rombongan mempelai laki-laki itu datang, karena datangnya dari jauh. Jadi mereka tuh harus menyiapkan pelita supaya ketika sewaktu-waktu rombongan mempelai laki-laki datang, mereka siap. Mereka sudah berpakaian rapi, mereka sudah menjadi mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita. Dan mereka harus menyiapkan pelitanya tetap menyala ketika rombongan itu datang. Tapi ada 5 gadis yang bodoh itu yang tidak membawa persediaan minyak. Sehingga ketika rombongan mempelai pria itu datang, mereka kehabisan minyak, pelitanya padam. Dan itu sebabnya mereka kebingungan, mereka cari pinjaman tidak dapat, mereka mau beli, tokonya tutup. Akhirnya ketika 5 rombongan mempelai pria itu datang, hanya 5 gadis bijaksana yang membawa cadangan minyak yang bisa bersama-sama dengan rombongan mempelai pria masuk di dalam ruang pesta pernikahan. Dan ketika mereka masuk, pintu tertutup. 5 gadis yang bodoh yang sudah dapat minyak di luar, mereka mau masuk, mau ketok-ketok, tapi pintu nggak bisa dibuka. Tidak dibukakan. Waktumu sudah lewat. Ya, mereka tidak bisa masuk.
Saudara, ini menunjukkan bagaimana kita harus hidup dalam kesadaran bahwa hidup kita ini bukan hanya di dunia ini saja. Setiap langkah hidup kita ini harus kita persiapkan karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Setiap langkah kita ini sedang menuju pada perjumpaan kita dengan Kristus. Itu sebabnya setiap keputusan, setiap pekerjaan yang kita lakukan, gaya hidup kita itu pun harus kita arahkan pada hal-hal yang bernilai kekal. Yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, berarti pilihan kita hanya satu, hidup kekal di neraka bersama dengan iblis dan para pengikutnya. Saudara, sayangnya masih banyak orang Kristen yang hidup seperti 5 gadis yang bodoh ini. Mereka punya pelita, tapi mereka tidak bawa minyak. Mereka tidak punya persiapan cadangan minyak. Mereka kelihatannya datang ke gereja, mereka kelihatannya rohani di luar. Tapi bagaimana di dalam? Mereka hanya hidup untuk hari ini. Yang penting aku bisa menikmati hidup, yang penting aku happy, yang penting aku dapat cuan gede, yang penting ya gimana caranya saya nggak tahu. Saudara, jangan sampai di antara kita ada yang termasuk dalam 5 gadis yang bodoh ini. Buat anak-anak muda, saya ingin berpesan, kalian boleh mengejar cita-cita setinggi langit. Kalian harus kuliah, kalian harus mendapatkan pekerjaan. Kalian boleh memiliki cita-cita untuk punya uang yang banyak, silakan. Tapi jangan terlena. Jangan tertidur sampai kita lupa mengutamakan Tuhan. Ya. Kita semua boleh kok berbisnis. Kita semua boleh berkeluarga. Tapi jangan sampai kita kehilangan kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya hari ini. Tapi ada kekekalan yang menanti kita di sana. Sebabnya coba kita evaluasi diri kita sendiri. Saat kita bangun pagi dari tidur, apa yang pertama kita lakukan? Buka HP, scroll HP, atau kita berdoa lebih dahulu, bersaat teduh kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepanjang hari kepada Tuhan, bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Mana yang kita lakukan? Coba kita cek. Apakah kita sudah sadar akan kekekalan itu atau belum? Saat kita menghadapi atau mau mengambil sebuah keputusan-keputusan besar, tanyakan lebih dulu. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau hanya sesuai dengan kehendakku sendiri? Minta Tuhan menolong kita untuk mengambil keputusan dengan tepat. Jangan kita hanya memikirkan apa yang menyenangkan bagi diri kita, tapi kita lupa bertanya kepada Tuhan, apakah ini sesuai dengan rancangan Tuhan atau bukan. Kalau kita sadar bahwa hidup ini ada kekekalan, dan kita mau bersama dengan Dia, harusnya kita tanya, Tuhan, apakah keputusanku ini benar atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak? Kalau enggak sesuai, tutup jalannya Tuhan. Tapi kalau sesuai, buka jalannya. Itu yang harus kita lakukan. Saat kita sudah diberkati secara materi, apakah kita ingat bahwa berkat itu hanya titipan dari Tuhan? Itu bukan yang menjadi tujuan hidup kita. Tapi biarlah berkat yang Tuhan titipkan ini kita gunakan dengan bijaksana untuk maksud-maksud yang mulia, yang berdampak kekal.
Sudahkah kita pernah berpikir akan hal ini? Sadar saudara bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga itu setiap hari. Dan kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita setiap langkah. Jangan sampai kekristenan kita itu hanya sekedar rutinitas agama. Jangan sampai kita datang ke gereja itu seperti robot saja. Ya, kita datang karena harus datang ke gereja, kita di sana bernyanyi, berdoa, bahkan ikut perjamuan kudus. Tetapi hati kita itu tidak lagi merasakan ada satu getaran akan kasih Kristus, kerinduan akan Tuhan. Ibadah kita itu hanya sekedar rutinitas, bukan menjalin relasi dengan Tuhan kita. Ibadah kita itu cuma ala kadarnya. Saudara, ingat, sadarlah akan kekekalan itu sedang menanti kita. Yang kedua, kita juga berjaga-jaga itu berarti kita harus hidup dalam kekudusan dan pertobatan yang terus-menerus, yang berkelanjutan. Hidup dalam kekudusan dan pertobatan yang terus-menerus. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6-8, Rasul Paulus menulis, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar, karena mereka yang tidur waktu malam. Tetapi kita ini adalah orang-orang siang. Orang siang itu artinya orang yang sadar, yang berjaga-jaga, yang melakukan hal-hal yang berguna. Berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopong pengharapan keselamatan. Saudara, kita ini seperti orang-orang siang. Jangan tidur seperti orang-orang yang tidur seperti orang-orang lain dikatakan. Tidur di sini bukan berarti secara harfiah ya, tadi saya sudah katakan. Tetapi kita ini harus menjaga hati kita, pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, supaya perbuatan-perbuatan kita ini seperti orang-orang siang gitu loh. Yang dilihat orang, yang orang bisa menilai apakah perbuatan kita ini baik atau tidak. Kalau kita tidur, kita tuh nggak nyadar saudara. Perbuatan kita, perkataan kita tuh mungkin bisa melukai hati orang, melukai hati Tuhan. Itu adalah orang yang tertidur secara rohani. Berjaga-jaga itu juga bukan berarti kita hidup dalam ketakutan akan api neraka. Tetapi bagaimana hati kita ini bersih di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana dengan mulut? Apakah kita sudah menjaga mulut kita dari kata-kata gosip, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakiti hati orang? Seringkali mulut kita ini menjadi sumber penyakit, saudara. Kata-kata kita itu nerocos begitu ya, dan kita gak sadar bahwa itu sudah melukai hati orang lain. Saya belajar untuk mengendalikan lidah itu cukup lama, saudara. Bahkan sampai hari ini saya masih belajar terus. Karena lidah itu seperti api yang membakar hutan yang luas. Ya, dampaknya itu bisa luar biasa, bisa menyakitkan. Bagaimana dengan mata kita? Apakah kita juga sudah menjaga mata kita? Supaya tidak melihat hal-hal yang harusnya tidak kita lihat, yang bisa menajiskan hati dan pikiran. Medsos setiap hari kita buka, dan itu ada banyak info-info dari yang mulai dari yang sederhana sampai yang ya banyak info-info yang berguna, tetapi juga diantaranya ada info-info yang tidak berguna yang bisa menajiskan pikiran kita. Apakah kita akan telan semua, kita lihat semua, kita tonton semua, dan itu akan menajiskan pikiran kita sehingga membuat kita tertidur secara rohani. Jaga mata kita, jaga hati kita,
pikiran kita dari rasa iri, dendam, kesombongan rohani. Saudara, mengampuni ini juga menjadi salah satu tanda orang yang berjaga-jaga. Ada yang bertanya kepada saya, gimana caranya saya bisa mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya luar biasa. Dia sudah mengambil suami saya. Apa yang mungkin saya bisa mengampuni dia? Saya katakan, kenapa tidak? Bisa kok. Tuhan saja sudah bisa mengampuni kita yang berdosa. Masakan kita tuh melebihi Tuhan. Ya tapi ya masih sakit. Saya ya masih kepikiran dia terus. Saya tiap kali ketemu dia rasanya pengen, ya saya katakan itu wajar. Itu manusiawi, tetapi bukan ilahi. Kita harus belajar bagaimana kita mengampuni sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Bahkan Efesus juga mengatakan mengampuni sebelum matahari terbenam. Karena orang yang gak bisa mengampuni orang lain itu merugikan dirinya sendiri. Ya, dia membiarkan hidupnya dibelenggu oleh penyakit-penyakit baik secara fisik maupun secara jiwa nih, pikiran. Orang yang pikirannya sudah tertawan dengan kebencian, kemarahan, efeknya adalah, dampaknya adalah dia akan menyakiti dirinya sendiri. Dan itu akan menjadi penyakit secara fisik yang menyerang. Entah ginjalnya lah, entah limpa parunya, jantungnya, semuanya akan berdampak. Ya, itu yang disebut dengan psikosomatis ya. Itu sebabnya mengampuni itu adalah berarti membebaskan tawanan. Sekali lagi saya katakan, mengampuni itu adalah membebaskan tawanan. Dan tawanan itu siapa saudara tahu? Tawanan itu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengampuni, kita membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu yang menawan kita. Saya belajar mengampuni ini juga enggak gampang saudara. Saya belajar dari pengalaman hidup saya. Saya bukan cuma ngomong, tapi saya sudah mempraktekkannya. Dan itu sulit, saya akui itu sulit, jujur. Tetapi itu bisa. Kalau saya bisa, kenapa saudara tidak bisa? Berjaga-jaga berarti hidup dalam kekudusan dan pertobatan yang berkelanjutan. Yang ketiga, berjaga-jaga juga berarti hidup dalam kasih dan pengampunan. Sekali lagi, hidup dalam kasih dan pengampunan. Ketika Yesus datang kembali, dia enggak cari siapa yang paling rohani, yang paling setia, yang paling melayani Tuhan paling banyak, enggak tuh. Tapi yang Tuhan cari adalah siapa orang yang mengasihi aku sampai akhir hidupnya. Setia sampai akhir, yang konsisten. Itu yang Tuhan cari. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu ketika kamu saling mengasihi. Jadi tanda seorang murid itu adalah saling mengasihi. Kasih itu adalah tanda dari orang yang berjaga-jaga. Orang yang hatinya keras, yang penuh dendam, penuh dengan kemarahan, dia adalah orang yang sedang tidur secara rohani. Orang yang sedang sakit. Tetapi orang yang siap mengampuni, yang rendah hati, itu adalah orang yang tandanya siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang berjaga-jaga. Beberapa waktu belakangan kita dikejutkan dengan seorang mahasiswa yang terjun dari lantai 4 bunuh diri. Mahasiswa ini Kristen, saudara. Anak yang baik, tapi dia dibully oleh teman-temannya. Dan akhirnya dia terjun dari lantai 4. Ibunya
ketika diwawancara. Ini anak tunggal, saudara. Ibunya berkata, saya sudah kehilangan anak satu-satunya yang saya miliki, yang menjadi tumpuan harapan saya. Tetapi sekarang saya punya 11 anak. Dan 11 ini adalah anak-anak yang membuli anaknya. 11 anak itu akan menjadi anak saya. Dari mana kekuatan untuk bisa mengampuni ini? Kalau bukan dari Tuhan sendiri. Saudara, kasih ini adalah bentuk yang paling nyata ketika kita berjaga-jaga. Dan kasih ini adalah sifat dari Kristus sendiri. Yang keempat, selain kasih dan pengampunan, berjaga-jaga itu berarti hidup dalam pengharapan dan pelayanan. Sementara dunia ini diliputi dengan banyak ketakutan-ketakutan ya. Ada perang lah, ada bencana-bencana, ada kejahatan yang terjadi di mana-mana. Orang takut, orang gak berani keluar rumah bahkan. Orang yang sedang jalan naik mobil tiba-tiba kejatuhan, pohon tumbang mati di dalam ketika hujan deras. Siapa tahu, ketakutan itu seringkali yang mewarnai perasaan orang akhir-akhir ini. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan? Apakah kita takut? Kalau kita takut kita nggak akan berani keluar rumah. Di rumah saja aman, tempat paling aman. Siapa bilang? Di dalam rumah sedang tidur, tiba-tiba rumahnya hanyut kebawa banjir bandang. Who knows? Ya. Tetapi ketika orang percaya hidup dalam pengharapan akan Tuhan, dia tidak perlu takut. Orang percaya tidak takut pada kiamat, saudara. Baik itu kiamat besar maupun kiamat kecil. Karena dia sedang menantikan kedatangan raja, kedatangan mempelai, orang yang paling dirindukan. Itu sebabnya orang percaya dia menunggu dengan berharap. Dan caranya yaitu dengan melayani. Bukan menunggu dengan pasif, tapi dia melayani dalam pengharapan. Pengharapan ini yang membuat kita tidak pasif. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 19 ayat 13, kerjakanlah ini sampai aku datang. Artinya apa? Selama kita masih diberi nafas hidup, kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk menyatakan terang Kristus dimanapun kita berada. Kita nggak tahu kapan dia datang. Tetapi ketika dia datang, biarlah dia sedang menemukan kita, sedang melakukan kehendaknya, sedang melakukan pekerjaannya. Saya mendengar kabar bahwa salah seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Marojahan yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Dia meninggal, sebelumnya dia sedang berkhotbah. Tiba-tiba perutnya terasa sakit. Sampai akhirnya tidak kuat lagi, dia dibawa ke rumah sakit. Di sana diobservasi dan seterusnya, katanya ada, saya nggak terlalu jelas ya, pokoknya ada persoalan di dalam ususnya. Dan akhirnya pasang ventilator dan semuanya, dan akhirnya meninggal di situ. Dia meninggal ketika sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Saya berharap juga saya bisa seperti itu. Tetapi biarlah pekerjaan Tuhan bukan hanya di mimbar, saudara. Ketika saudara melakukan bagian saudara, itu saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika saudara memikirkan bahwa pekerjaan ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berguna bagi sesama, itu akan berdampak kekal. Dan kalau kita melakukannya itu dengan konsisten, dengan setia, kita berjaga-jaga, kita sadar bahwa hidup ini bukan hanya sementara di dunia ini, tapi untuk kekal.
Jadi itu sebabnya fokus kita bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan datang, baik itu pada saat kiamat besar atau kiamat kecil, kita sudah siap. Saudara, saya teringat ketika masih kecil, kelas 4 SD ya kalau nggak salah, ada satu ibu guru, ya guru matematika itu yang killer begitu ya, yang ngajarnya itu galak begitu ya. Kalau dia datang di kelas, murid-murid semua diam. Gak ada yang berani ngomong, gak ada yang berani goyang. Satu kali dia ngomong, ya kebetulan namanya Bu Dewi, kalau nggak salah ya, lupa saya. Dia ngomong, anak-anak, Ibu akan kasih tugas ya, kalian buat nanti, nih tugasnya. Ibu akan keluar kelas dulu, karena ada keperluan, nanti sebentar lagi, nanti Ibu akan datang kembali, kalian sudah selesaikan tugasnya. Begitu dia keluar, rame anak-anak, senang sekali ya, mereka bersorak-sorai, bebas gitu ya. Ada yang lemparin kertas gitu ya, pesawat terbang pakai kertas, ada yang lemparin ini kapur ya, ada yang lempar penghapusnya ya, ada yang lari-lari gitu ya, naik-naik meja, pokoknya enggak karu-karuan lah. Tujuannya apa? Mereka tuh seperti burung yang lepas dari sangkar ya begitu ya. Mereka ingin menguji ya, menantang. Wah, kalau gurunya datang nanti kira-kira aku sedang ngapain ya? Kira-kira aku berani menghadapi enggak? Jadi ini seolah-olah ingin menantang gurunya ya. Kita semua tahu bahwa kalau gurunya mendapati kita sedang main-main seperti itu, enggak ngerjain tugas, pasti dihukum dan hukumannya pasti berat. Tapi itu yang membuat menantang jiwa muda kita itu untuk melakukan hal-hal yang sebebas-bebasnya untuk menyatakan bahwa kita ini bebas ya, enggak tertekan. Ujian keberanian, uji nyali ya dalam menghadapi tantangan. Tapi ada satu teman, Saudara. Saya ingat ada satu teman namanya Karin ya. Dia ini begitu anak yang baik, yang manis. Ya, ketika diberi tugas dia kerjakan tugas, dia enggak ikut-ikutan sama teman-temannya. Ketika teman-temannya main sorak-sorak, dia tetap duduk tenang mengerjakan tugasnya sampai selesai. Dan ketika guru datang, guru melihat dia sudah selesai tugasnya. Sedangkan yang lain dihukum. Saudara, bagaimana sikap kita ketika kita menanti kedatangan Tuhan? Apakah kita akan seperti Karin ketika Tuhan datang? Atau kita seperti anak-anak yang nakal, yang sibuk dengan senang-senang dengan kehidupan sehari-hari dan kita enggak punya banyak waktu untuk Tuhan? Kita memuaskan apa yang di dalam hati kita. Mumpung saya masih muda. Mumpung ini ada pekerjaan yang dapat cuan gede. Mumpung semuanya aji mumpung. Dan kita mengabaikan Tuhan. Sang Guru Agung itu akan datang pada saat yang tidak kita ketahui. Seperti apakah kita? Apakah kita siap? Apakah kita tetap berpakaian rapi? Apakah pelita kita tetap menyala? Semua itu tergantung bagaimana kita saat ini. Ketika guru itu datang kembali, apakah dia mendapati kita sebagai murid yang baik atau murid yang nakal? Kita harus tetap bekerja, tetapi bekerjalah seperti orang siang yang terus berjaga-jaga. Sewaktu-waktu Tuhan datang,
kita siap sedia dengan pakaian yang rapi. Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Perjamuan ini adalah tanda kasih Kristus dalam hidup kita. Mari kita memeriksa diri kita. Apakah aku siap ketika Tuhan datang hari ini? Apakah aku masih setia? Apakah aku mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Roti dan anggur yang kita terima ini adalah lambang kasih Kristus yang rela berkorban bagi kita. Tapi bagaimana sikap kita terhadap Dia? Dunia boleh gelap, tetapi hati orang percaya senantiasa berjaga-jaga dan menyala terus untuk Tuhan. Saya ingin mengajak kita menyanyikan sebuah lagu. Sudahkah kita siap sedia menantikan datangnya Yesus kelak kembali? Perjamuan kudus yang akan dibagikan buat saudara dan saya. Biarlah ini mengingatkan kita kembali bahwa hidup ini hanya sementara dan Tuhan menginginkan untuk kita siap setiap saat ketika Dia datang kembali. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sekali lagi katakan, sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Saudara, saat ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah aku sudah siap ketika Dia datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya yang berjaga-jaga, yang senantiasa siap menunggu kedatangannya? Atau aku tertinggal di luar dan berakhir di dalam api neraka? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita koreksi diri kita. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita belum menyiapkan pakaian kita rapi, mari kita berbenah diri. Karena kedatangannya sewaktu-waktu. Sementara kita nyanyikan lagu ini, petugas akan membagikan perjamuan kudus bagi orang-orang yang siap menerimanya.
Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Sekali lagi katakan, mari kita sembah. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama. Hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita datang dengan satu kerendahan. Jemaat Tuhan, sebagai orang percaya, hari ini kita diundang masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana yang dikatakannya oleh Rasul Paulus, agar kita memperingati sengsaranya hingga ia datang kembali. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa malam ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Dia mengambil roti, dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman.
Silakan jemaat mengambil cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari kita minum bersama dalam iman. Saudara yang bersyukur kepada Tuhan boleh mengangkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan untuk korban yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Pengorbanan yang begitu mahal, yang tidak selayaknya kami terima. Tetapi Engkau sudah mempersiapkannya untuk kami, orang berdosa yang selayaknya dihukum mati. Tuhan, biarlah pengorbanan Tuhan tidak sia-sia dalam hidup kami. Kami akan menanti, kami akan berjaga-jaga, siap sedia setiap saat untuk menanti kedatangan-Mu kembali Tuhan, untuk menjemput kami dan membawa kami dalam kerajaan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kuatkan iman kami selama kami masih ada di dalam dunia ini. Kami boleh terus berjaga-jaga setiap saat. Kami menanti kedatangan-Mu dengan penuh kerinduan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak berlambat-lambat lagi. Engkau akan datang segera dan membawa kami masuk di dalam kerajaan-Mu. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus mengingatkan kami senantiasa betapa mahal pengorbanan Tuhan yang sudah kami terima dan kami tidak mau menyia-nyiakannya lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dan setiap kita mengatakan amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Sebentar kita akan persiapkan persembahan untuk pelayan Tuhan, boleh maju ke depan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang sudah memberikan persembahan kami undang bangkit berdiri. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana.
kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan seluruhnya di dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang bersama-sama menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau sampai saat ini Engkau tetap mengingatkan kami dan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami terus berjaga-jaga, kami waspada. Oh Tuhan, karena kami tidak tahu kapan waktunya tiba. Karena kami Tuhan senantiasa diganggu dan digoda oleh keadaan dunia di sekeliling kami. Oh Tuhan, seringkali Tuhan membuat kami tidak siap sedia kalau waktu kami tiba. Itu sebabnya terima kasih untuk firman-Mu. Kami rindu, kami ingin Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat pagi hari ini kami juga membawa diri kami melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami Bapa menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, kami saat ini teringat untuk beberapa saudara kami yang membutuhkan kekuatan dan pertolongan-Mu. Mari Tuhan, kami nyerahkan, oh Tuhan, Pak Jemi ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Ibu Susi juga di dalam tangan-Mu. Kami teringat untuk saudara kami Indah. Oh Tuhan, Kau mau tolong berikan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Ibu Wiwi. Oh Tuhan, Kau mau tolong Tuhan, biarlah mereka semua boleh mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Sehingga Tuhan, yang terbaik Tuhan sedang kerjakan. Tuhan menjamah kehidupan mereka dan memberikan Tuhan pertolongan, kesembuhan atas kehidupan dan sakit penyakit yang sedang dihadapi. Kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan dari Tante Giok, untuk Bapak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk anak untuk anak Yulita, untuk saudara kami Gian. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami yakin, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan Tuhan, berikan kekuatan kepada kami supaya kami boleh pulang dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dan komitmen untuk menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami boleh waspada karena kami tidak tahu kapan waktu kami tiba. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur dan Kau memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. So Tuhan, sebentar kami akan pulang dan kami yakin Engkau menyertai kami. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang diberkati Tuhan katakan amin. Sejahtera dari Allah Bapa, menyertai dan menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, memberkati, menyertai dengan kuasa-Nya selama-selamanya. Selamanya.
Sekali lagi kata selamanya berkat-Mu Tuhan selamanya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berkomitmen melakukannya dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali.